Mardian. Hentikan Mardian. Hentikan, nak. Mardian. Kalian berdua, cepat bawa dia. Baik. Dan Mardian mau kemana? Hari ini kita akan menghukum seorang penjahat, orang manusia yang bernama Mardian. Perbuatannya tidak bisa diampuni. Kami suruh Kijamur Sumpah ke rumahmu, tapi tidak kamu gubris. Kami suruh Ucak ke tempat pinggir hutan larangan, tapi kamu malah ingin menembaknya. Terakhir, kami suruh Ki Maung Irang sampai di hutan larangan, tapi kamu malah menantangnya berkelahi. Zonze, kenapa kalian melarangku? Berburu adalah pekerjaan biasa. Semua orang bisa berburu. Hutan larangan ini milik kami. Aturan mana? Hutan apa saja? Di mana saja? Itu milik semua orang. Aturan bangsa siluman. Bangsa siluman? Ya. Itu tidak sah. Kalian buat aturan sendiri. Tidak sah buat manusia, tapi sah buat bangsa siluman. Aturan manusia tidak sama dengan aturan bangsa siluman. Kalau begitu, bangsa siluman dan bangsa manusia itu tidak akan pernah akur. Kami membawamu kemari bukan untuk akur, tapi untuk mengadili. Karena kamu telah membunuh bangsa siluman. Bunuh? Bunuh apa? Kamu lihat. Kamu lihat mereka. Kamu yang membunuhnya. Jangan sembarangan menuduh. Aku tidak tahu siapa mereka. Aku baru melihat mereka di sini. Kamu membunuhnya sewaktu mereka menjadi binatang. Salah dia sendiri. Seandainya dia berwujud manusia, aku tidak akan menembak mereka. Apapun alasannya, kamu tetap kami hukum. Lepaskan! Lepaskan aku! Sang pemimpin, kami serahkan untuk menghukum manusia ini. Dengan ini, aku menghukum Mardian yang telah melakukan perbuatan jahat, yaitu pembunuhan keji. Dengan hukuman kutuk malakarma. Lepaskan aku! Lepaskan! Setiap bulan purnama tiba, kamu akan berubah menjadi seekor harimau. Harimau siluman. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Aku menghukum Mardian yang telah melakukan perbuatan jahat, yaitu pembunuhan keji. Dengan hukuman kutuk malakarma. Lepaskan aku! Lepaskan! Setiap bulan purnama tiba,
kamu akan berubah menjadi seekor harimau. Harimau siluman. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Kok pintunya dikunci? Bude! Bopo! Bude! Bayu, kenapa pintunya dikunci? Aduh, biar aja Rahman. Biar dia belajar tidak membangkang. Ya Allah, Mbak Yu. Waktu aku mau ngurung Farida di gudang, Mbak Yu sendiri kan yang memarahi aku habis-habisan. Dan sekarang, Mbak Yu sendiri mau ngurung Farida di kamar. Rahman, ini demi kebaikan dia. Dan aku ingin memastikan dia tidak mendapatkan pengaruh buruk dari luar, apalagi dari janda sombong itu. Kenapa Mbak Yu bawa-bawa Mariamah? Ya, mungkin saja Farida merasa nyaman berteman dengan Mariamah. Ya, mungkin Farida merasakan ada sosok ibu dari Mariamah. Apa kamu bilang? Sosok seorang ibu? Ah, kamu mau menjadikan Mariamah itu jadi ibunya Farida, begitu maksud kamu? Bukan itu maksudku, Mbak Yu. Dengar ya Rahman, aku ndak rela dunia akhirat kalau sampai kamu mendekati Mariamah dan sampai menikahi dia. Ngerti kamu? Akan jadi pertumpahan darah. Mbak Yu, eling Mbak Yu. Aku ini benar-benar Rahman, kamu jangan main-main. Aku benar-benar benci sama janda itu. Ingat ya, jangan sampai dibuka. Bapak Bude, bukan pintunya. Jangan kurung aku seperti ini. Farida. Bude, Farida. Bopo. Sabar Farida. Ya. Bopo akan membujuk bude kamu. Kamu yang sabar ya. Ya Allah. Kenapa nasibku begini? Aku dikurung di dalam rumahku sendiri. Seandainya Biung masih ada, pasti semua ini tidak akan terjadi. Biung, aku merindukanmu, Biung. Mardian. Weh, bangun. Weh, bangun mas. Gawat. Dan Mardian belum pulang. Jangan-jangan dapat bahaya, Kang? Diterkam harimau siluman kali, Kang. Oh, ngaco kamu. Ayo, kita cari. Kalian semua tunggu di sini. Ayo ikut. Bawa senjatanya, tombaknya, ayo. Dan Mardian! Ada di mana, Dan? Dan Mardian! Dan Mardian! Dan Mardian! Dan Mardian! Mardian! Dan Mardian! Dan! Bangun, Dan! Dan! Yaudah, mendingan kita pulang. Kalau kita lama-lama di sini, kita bisa mati berdiri. Ayo, angkat! Ayo, pelan-pelan. Bu, dari tadi Bapak lihat Ibu mondar-mandir. Ada apa, Bu? Ibu lagi nunggu siapa? Mardian, Pak. Siapa lagi kalau bukan anakmu itu? Perasaan ibu itu ndak enak, Pak. Seharusnya kita tidak membiarkan Mardian pergi ke hutan larangan, Pak. Mau bagaimana lagi, Bu? Anakmu itu keras kepala. Semakin dilarang, ya semakin membangkang. Duh Gusti, kalau terjadi apa-apa dengan Mardian itu bagaimana, Pak? Biar dia tahu rasa. Orang dikasih taunya ngeyel kok. Mau gimana lagi? Mardian, Pak,
Pak Mardian, Pak. Mardian? Mardian. Ada apa nih? Hah? Mardian. Kenapa anak saya? Mardian. Kenapa? Kenapa anak saya? Hah? Katmo, kenapa ini Mardian, Katmo? Saya nggak tahu, Bu Juragan. Saya menemukan Mardian tergeletak di tanah dalam keadaan pingsan. Tubuhnya panas tinggi. Katmo, kamu ini bagaimana, Katmo? Kerjamu itu apa saja sampai kamu tidak mengawasi Den Mardian, Katmo? Maaf, Bu. Sudah. Cepat bawa Mardian ke dalam. Cepat, bawa masuk. Ayo. Katmo, kamu panggil tabib sekarang juga. Ya, cepat. Baik, Juragan. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Ya. Anak susah dikasih taunya kayak gini. Aduh. Sudah, Pak. Nggak tahu mau apa sih tuh anak. Keras kepala kok dipelihara. Hah? Farida, bangun Farida. Ya ampun, badan kamu panas sekali. Farida, bangun Farida. Bayu! Farida. Ada apa sama Farida? Rahman, ada apa ini? Farida panas sekali, Mbak Yu. Udah, kamu nggak usah khawatir. Biar aku bikinin jamu aja, ya. Tunggu sebentar. Iya, Mbak Yu. Farida. Bertahan, Sir. Sebentar. Ayo, Sir. Kisanak. Ya. Apa di desa ini ada tabib? Tabib? Temenmu kenapa? Teman saya sakit keras, Kisanak. Dia butuh pengobatan. Ki Bawon. Dia tabib terkenal di kampung saya. Banyak orang berobat di sana, tapi tempatnya jauh. Tidak apa-apa, Kisanak. Kami akan ke sana. Bisa tunjukkan jalannya. Ayo, saya antar. Terima kasih, Kisanak. Ayo, Sir. Hentikan Mardian. Hentikan Mardian. Hentikan, Nak. Mardian. Bapak enggak apa-apa, Pak. Tangkap dia, cepat! Mardian anakku. Pak, kenapa Bapak diam aja? Tolong anak kita, Pak Mardian. Wow!